Keyboard mekanikal kalian berapaan? 200 ribuan? 300 ribuan? Hah, nih 70 ribuan aja. Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Jadi di penghujung tahun ini kita bakal bahas suatu keyboard yang bikin kalian tercengang. Emang kenapa sih bang kok terjengkang? Karena keyboard ini tuh harganya cuma 70 ribuan aja. Udah di spoilerin dari awal ya. 70 ribuan aja dan dia itu udah mechanical gaming keyboard. Aku yakin sih keyboard ini tuh bakal jadi pahlawan bagi kita kaum kerehore. Kalau nggak naik, ya. Oke, jadi nggak usah kelamaan. Ini adalah review Bajeal K71. Dari packagingnya, kita mendapatkan kardus yang wujudnya itu kayak kardus Indomie ya, warnanya coklat gitu. Yang pasti tujuannya adalah supaya hemat budget. Di sini nggak ada mereknya, cuma ada tulisan Cina doang. Adanya tulisan 71 Key Mechanical Gaming Keyboard. Mirip sama K6460 kemarin ya packagingnya. Nah, lanjut ke paket pembelian. Di sini kita mendapatkan satu buah kertas manual, 2 buah spare blue switch, 1 buah switch puller, 1 buah detachable cable USB A to USB-C, dan yang pasti keyboardnya sendiri. Kalau kalian sadar, kita itu nggak dapet yang namanya kartu garansi di packaging ini. Yang artinya kita nggak dapet garansi kalau kita beli keyboard mechanical ini. Yang artinya lagi, kalau rusak ya udah ditanggung sendiri. Terus kita sekarang lanjut aja ke build quality dan desain. Bajeal K71 ini menggunakan layout TKL yang tanpa F-row. Jadi dia tuh F-row-nya nggak ada. Jadinya keyboard ini tuh kelihatan lebih memanjang daripada keyboard TKL yang lain. Asik sih bentuknya. Jadi lebih compact, tapi case-nya itu nggak terlalu banyak yang hilang. Karena jujur aja nih, aku tuh sebenarnya paling nyaman sama keyboard TKL. Karena kita itu nggak kebanyakan neken-neken FN. Kayaknya FN tuh malah jarang dipencet deh kalau di TKL. Tapi keyboard TKL itu bagiku kegedean. Aku pengen keyboard yang lebih kecil lagi. Pas coba keyboard 65%, compact sih bentuknya. Dilihatnya juga keren. Tapi sayangnya pas ngetik itu bikin kagok. Tapi kalau ini buat ngetik tuh nggak bikin kagok dan dimensinya juga lumayan compact. Jadi aku tuh lebih cocok sama layout yang begini. Terus untuk kabelnya juga bisa dilepas pasang, yang bikin keyboard ini jadi gampang kalau mau dibawa-bawa. Untuk panjangnya, keyboard ini punya panjang. Untuk panjang ke sampingnya, keyboard ini tuh panjangnya 36 cm dan kesininya itu 11 cm. Nah, untuk beratnya keyboard ini tuh ada di 449 gram. Nah, untuk bahannya sendiri, dia itu keseluruhannya memakai plastik ABS. Yang kalau dipegang itu feel-nya ya kerasa murahan. Font yang dipakai juga bentuknya font gaming yang bagi sebagian orang itu alay. Ada indikator caps lock, win lock, dan scroll lock di atas arrow key. Dan di sampingnya ada logo Bajeal. Untuk indikatornya itu nyalanya warna hijau ya. Coba kalau warnanya putih, pasti lebih clean lagi. Nah, di samping kanan kiri keyboard ini tuh ada LED yang nyalanya warna-warni. Tapi karena warna keyboard yang aku pilih itu putih, jadi dia itu tembus sampai ke housingnya. Ya, resiko barang warna putih tuh gini, rawan bleeding. Kecuali kalau kalian pakai yang warna hitam. Terus di bagian depan ada port Type-C yang posisinya itu rada ke samping kiri. Ini jadi lebih enak sih, karena kalau kita gaming gitu kan nggak bakal mentok sama mouse kabelnya. Lanjut ke bawah, di sini ada 2 head adjuster yang bisa disetel 2 macam. Ada yang paling tinggi sama yang rada tinggi. Terus ada rubber fit juga biar keyboard ini nggak gampang kepleset. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh kayak ada cetakan untuk switch on off sama buat dudukan dongle-nya. Mungkin si Bajeal ini tuh ada produk yang wujudnya kayak gini tapi versi wireless. Bisa aja sih. Nah, lanjut ke bagian dalam. Keyboard ini tuh pakai switch mechanical dari merek Bisun. Ya gitulah. Dan switchnya ini bisa dilepas pasang alias hot swappable. GG nggak tuh? 70 ribuan men udah hot swap. Jadi kalian bisa gonta-ganti switch. Nah, ngomong-ngomong switch, aku lupa bilang, switch cadangannya itu dari merek Huano. Jadi mereknya itu beda, warnanya juga beda, hitam. Bajeal K71 ini tuh udah punya stabilizer di setiap key yang panjang. Kayak spasi, terus ada shift, enter, backspace. Itu udah ada stabilizernya. Walaupun stabilizernya itu masih belum dilabing, ya masih kering-kering gitu. Tapi ya oke lah, yang penting ada dulu ya kan.
Terus untuk boardnya, dia itu punya warna oranye di bagian atas dan hijau di bagian bawah. Boardnya itu langsung dijepit sama top case-nya pakai switch. BTW top case-nya itu sekalian frame yang ada di samping. Terus board untuk USB Type-C-nya ini tuh juga kepisah. Keren sih. Oh iya, lupa bilang lagi. Untuk hot swappable-nya ini tuh dia tuh hot swappable 3 switch ya. Jadi kalau kalian mau pakai yang 5 switch ya, kalian kudu potong kaki dulu. Kaki switchnya maksudnya. Sekarang kita lanjut ke user experience. Dari sentuhan pertama aku bisa ngerasain kalau keyboard ini tuh murah. Ya aku udah bilang 3 kali kalau keyboard ini kerasa murah sih. Tapi emang begitu. Untuk keycapnya itu dia itu kerasa murahan ya. Bahannya tipis, terus dia ada kerasa kasar-kasarnya gitu. Ya itu oke nggak sih? Kalau kata aku sih oke-oke aja gitu, nggak masalah lagian. Terus untuk legendnya itu dia itu tembus LED. Tapi meskipun kita matiin LED-nya, dia itu masih kelihatan jelas. Nggak kayak keyboard yang sebelumnya itu, yang kalau LED-nya dimatiin jadi nggak kelihatan. Tulisannya maksudnya, tulisannya yang nggak kelihatan. Tapi mungkin ini tuh efek karena keyboardnya warna putih ya. Mungkin kalau keyboardnya itu warna hitam, bakal susah kelihatan juga. Aku nggak tahu sih. Nah, walaupun legendnya ini tuh tembus LED, untuk sub legendnya dia itu nggak tembus LED. Untuk feel ketiknya ya kayak blue switch ya gitu, cetak-cetak, kencang banget suaranya. Nah, untuk LED-nya dia itu modelnya per zona ya. Jadi kayak ada oranye, biru, hijau, pink, oranye. Dan dia itu punya 8 mode cahaya. Terus kayak yang aku bilang tadi, di sampingnya itu ada LED-nya juga. Dan dia itu cuma rainbow doang. Dan dia ada 2 mode cahaya. Tapi di video ini aku nggak bisa nunjukin LED nyalanya gimana. Karena pas aku bongkar keyboard ini tuh, kan switchnya aku lepas juga. Nah, tombol FN-nya itu nggak fungsi. Jadi setelah aku rakit ulang tombol FN sama arrow right, dia itu nggak fungsi. Terus apa ngaruhnya sama mode LED? Ngaruhnya adalah kita mau ganti modenya kan pakai kombinasi FN pak, jadi nggak bisa diganti gitu. Nah, settingan terakhirku itu mati LED-nya. Jadi ya mati sekarang LED-nya. Lah kok tiba-tiba bisa sih switchnya mati? Kayak yang aku bilang tadi itu aku bongkar keyboard ini, dan pas aku udah rakit, 2 switch ini tuh nggak berfungsi. Padahal cara aku ngebuka keyboard ini tuh nggak keras-keras banget ya. Kalau kalian lihat Bang Ocha nyopot switch, aku masih lebih lembut dari itulah. Tapi tetap aja keyboard itu switchnya ya mati gitu. Ya aku nggak bilang keyboard ini jelek, cuman kan ini keyboard hot swap. Nah kalau hot swap itu biasanya yang beli kan orang-orang yang mau ngemod keyboard kan, yang mau ganti switch tanpa dampener macem-macem gitu kan. Nah kalau mau begitu kan harus bongkar keyboard. Tapi kalau begitu dibongkar ada switch yang nggak nyala, kan repot juga sih. Tapi ini tuh aku berharap cuma ada di aku aja ya kejadiannya. Semoga di kalian jangan sih. Terus ada lagi, keyboard ini tuh punya masalah LED lagi selain yang tadi FN-nya mati. Jadi pas pertama aku beli keyboard ini tuh LED yang nyala di samping sini tuh cuma di bagian kiri doang. Jadi bagian kanannya itu mati. Terus 2 hari kemudian LED yang sebelah kanan di sini tuh tiba-tiba nyala. Dan aku tuh nggak tahu kenapa bisa begitu. Nah habis itu 3 hari kemudian yang sebelah kanan itu mati lagi. Aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena keyboard ini tuh harganya cuma 70.000. Jadi meskipun dia udah mechanical dan hot swap, build quality-nya ini tuh kurang terpercaya ya kalau menurutku. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih bang? Worth it nggak keyboard ini? Nah, jadi kesimpulannya, bagi kalian yang mau beli keyboard tapi duitnya ngepres, cuma punya duit 70.000 misalkan, dan kalian mau beli keyboard ini, bismillah dulu. Semoga kalian dapat keyboard yang sehat walafiat, nggak ada cacatnya gitu. Karena balik lagi, ini kan keyboard murah ya. Keyboard dengan harga murah, otomatis kualitasnya ya juga diturunin lah. Jangan disamain sama keyboard yang ada di 300 ribuan, karena mustahil. Nah, untuk kasus yang kayak aku tadi, itu kan karena aku tadi bongkar ya. Mungkin kalau aku nggak bongkar, switchnya itu dua-duanya masih normal. Jadi bagi kalian yang mau pakai keyboard ini tanpa diotak-atik, alias cuma pakai doang, kalau aku boleh bilang sih, ini worth it aja. Ya walaupun tadi, oke? Diingat-ingat. Untuk Bajel, untuk yang ngejual, maaf ya kalau aku bilang begini, tapi emang kondisi realnya itu begini. Jangan diomelin dong aku dong, karena kan aku bilang jujur nih ya. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!
oh misalkan kalian ngalamin keyboard yang switchnya itu nggak nyala, besok-besok aku bikin tutorial gimana caranya ngedandanin keyboard yang switchnya itu mati sebelah. Oke.